Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamai dan memulai pertemuan kita yang beberapa kali tertunda. Bersama ini ingin saya sampaikan materi pokok lanjutan dari yang sebelumnya kita sudah pernah bahas, yaitu terkait ring kapal. Ya, jadi pertemuan ini merupakan pertemuan pengantar. Materi yang saya sampaikan merupakan materi pengantar, di mana di akhir daripada presentasi ini saya akan lampirkan sebuah model yang bisa digunakan untuk belajar mandiri, dan setelah akhir dari pembelajaran mandiri di modul tersebut, saya minta Anda semua untuk mempresentasikan apa yang Anda dapatkan dari modul tersebut. Namun sebelum itu saya akan kasih pengarahan, saya akan beri pemaparan terkait materi yang ada dalam modul tersebut, yaitu terkait trim kapal. Oke, langsung kita mulai. Nah, di awal ini mungkin kita definisikan kembali trim yang sebelumnya sebetulnya sudah kita definisikan bahwa trim merupakan salah satu aspek penting ya dalam stabilitas dan performa pelayaran operasi kapal, baik itu di pelabuhan ataupun dalam kondisi statis maupun ketika dia beroperasi. Secara definisi, trim adalah selisih antara syarat kapal, baik itu syarat kapal pembanding antara syarat kapal yang di depan atau draft di haluan dengan syarat belakang kapal atau draft di buritan. Jika syarat buritan itu lebih besar dari haluan kapal, maka kapal akan mengalami trim positif. Sebaliknya, bila syarat haluan lebih besar, maka itu disebut dengan trim negatif. Trim yang seimbang, di mana syarat depan dan belakang itu biasanya disebut dengan even keel. Trim ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah distribusi beban di atas kapal, pengisian tangki, baik itu tangki balas maupun tangki bahan bakar, ataupun kondisi lain akibat pergerakan atau penambahan muatan. Untuk memahami trim ini sangat diperlukan sekali untuk perwira, karena ini akan mempengaruhi hambatan air. Artinya ada pengaruh berapa besar gesekan air, laju kapal dan seterusnya, dan ada hubungannya pasti dengan efisiensi bahan bakar. Selain itu juga ada pengaruhnya juga terhadap keselamatan pelayaran, karena eh, trim yang tidak tepat itu bisa menyebabkan kapal tidak stabil, hilang stabilitas, atau bisa dikatakan sulit untuk dikendalikan. Yang selanjutnya terkait trimming moment. Trimming moment ini eh, kapal duduk rata atau even keel, itu yang kita sebutkan tadi bahwa even keel kondisi kapal kondisi stabil antara haluan dan buritan itu sama. Sedangkan trimming moment adalah momen gaya yang menyebabkan perubahan trim pada kapal. Coba kalau kita lihat ilustrasinya dari gambar, oke, ini adalah gambarnya. Ini adalah bebannya ataupun muatan yang bergerak ke arah D. Ya, beban W bergeser dari W menuju W1 ataupun yang dari kanan ke sebelah kiri. Kemudian momen yang timbul atau dengan momen yang timbul itu dapat dihitung di antara berapa besar nilai berat dari uh, kargo ataupun benda yang dipindahkan sejauh apa dikali dengan panjang perpindahannya atau jarak perpindahannya. Kemudian titik berat dari benda yang dipindahkan dari posisi G menuju G aksen. Jadi ketika W dipindahkan sejauh D dari satu titik ke titik lain sepanjang longitudinal kapal atau membujur kapal, maka beban ini akan menyebabkan apa ya, kapal cenderung mengangkat atau menenggelamkan bagian haluan maupun buriban tergantung arah pergerakan ini. Akibatnya titik berat itu akan bergeser dari posisi G menuju G1. Jadi tergantung pergerakannya kemana. Jadi ada perubahan G searah bidang membujur dari kapal. Dari sini maka kita dapat menghitung perpindahannya dengan rumus ini ya. Perpindahannya dengan rumus G1 W dikali D. Nah, ini merupakan besarnya perpindahan
D kali D dibagi W, di mana W kecil adalah berat benda yang dipindahkan, D adalah jarak perpindahan benda ya, sedangkan W besar adalah berat kapal total. Jadi semakin besar, semakin jauh jarak perpindahan bendanya, maka semakin besar pula perubahan trim pada kapal. Konsep trim ini, oh, sorry, konsep trimming moment ini digunakan dalam perhitungan keseimbangan membujuk kapal, terutama saat menyusun muatan. Selanjutnya kita lihat, ini kita lihat ketika MW berada di posisi ini, kemudian berpindah ke posisi sini, maka otomatis yang belakang akan lebih tenggelam karena perpindahan benda tadi. Kalau kita lihat ya, posisi di sini maka di depan yang akan lebih turun di haluan, posisi di sini maka yang belakang akan lebih turun ataupun memiliki trim yang lebih besar. Terus selanjutnya adalah center of floating atau COF. COF ini disebut juga biasanya kita sebut bisa lambangkan dengan F saja gitu, gaya ya. Ini sebuah gaya, ada titik gaya F. Ya. F ini dikenal juga sebagai tripping center yang dapat kita definisikan sebagai titik di mana kapal akan berputar secara membujur. Artinya center dia. Tadi kalau kita lihat posisi yang di sini akan naik atau turun tergantung bergerak. Tapi centernya, titik centernya ada di titik F ini. Inilah namanya center of flotation, ya, di mana kapal akan berputar secara membujur saat mengalami trim. Nah, ketika terjadi trimming, kapal tidak berputar pada porosnya atau tidak pada center of gravity-nya, tidak pada G-nya, tapi berada pada titik F-nya. Jadi letak titik ini tidak selalu berada di midship pula, ya. Tidak berada di belakang, namun tergantung pada bentuk lambung dan distribusi muatan di atas kapal. Ya, jadi COF ini atau center of floating titik F ini diukur dari titik referensi, bisa dari after perpendicular atau bisa juga dari FP atau forward perpendicular ataupun bisa juga dari center lainnya. Nah, biasanya di soal itu disebutkan titik F ini berada titik pada dihitung dari berapa, dari titik apa. Ataupun jika dia diketahui maka kami sebutkan, jika tidak maka kita bisa menghitung dengan salah satu tiga acuan kita. Dari sisi aspek perhitungan, ya, konsep ini ada hubungannya dengan BML atau metacentric length longitudinal, di mana rumus BML ini dihitung dengan membagi momen inersia pada bidang air, khususnya terhadap sumbu melintang, terhadap volume air yang dipindahkan oleh kapal. Nah, jadi untuk bidang airnya dalam bentuk kotak, artinya bidang kapal yang tercelup di dalam bentuk asumsinya dalam bentuk kotak, maka momen inersia bidang airnya bisa dihitung menggunakan rumus BL pangkat 3 per 12. Sehingga nilai BML-nya menjadi BL pangkat 3 per 12B atau metacentric longitudinalnya bisa dihitung dengan rumus itu. Namun untuk benda yang bentuknya tidak berbentuk kotak, maka bisa kita lihat ini untuk kapal kotak seperti tadi kita sebutkan BML sama dengan BL pangkat 3 kali sekian, karena L itu berbentuk kotak maka kita tinggal masukkan rumus untuk volumenya itu kan L kali B kali D dengan IL sama dengan B kali L pangkat 3 per 12, maka kalau kita sederhanakan diperolehlah nilai BML itu sama dengan L kuadrat per 12B. Untuk kapal bentuk prisma pula atau prismatic set, maka nilai kita ganti dengan
adalah L pangkat 2 per 6D. Pada stabilitas membujur BG yang terlalu kecil dibandingkan dengan BML atau GMN, ini biasanya lebih kecil, sehingga eh, karena nilai BML ini sangat berpengaruh terhadap bentuk lambung, maka nilai BG yang sangat kecil ini biasanya sulit diukur, sehingga nilai BG ini digantikan dengan nilai yang lain gitu. Jadi dalam prakteknya nilai BG yang sangat kecil itu mempengaruhi presisi, sehingga uh, perhitungannya kurang presisi gitu ya. Maka dalam perhitungan stabilitas longitudinal atau perubahan trim, nilai BML ini sering digantikan dengan GML atau longitudinal metacentric height, yang merupakan jarak antara titik berat dan metacentric longitudinal. Terus yang selanjutnya itu momen kucing trim per centimeter atau biasa disingkat dengan MCTC. Itu momen atau MCTC ini adalah sebuah besaran momen yang dibutuhkan agar trim kapal itu berubah 1 cm. Perhitungannya itu menggunakan pendekatan dari trim moment dan juga geometri dari kapal. Kalau kita lihat rumusnya itu GG G1 GG1 ini dihitung dari tadi yang sebelumnya kita ceritakan. Kita bahas rumus yang pertama tadi, yaitu W kali D per W kecil adalah bebannya, D perpindahnya, W adalah volume dari berat total kapal, itu sama dengan GMN kali tangen theta, di mana tangen theta itu sama dengan T per L. Kalau kita lihat di sini, ini perubahan T 1 cm, sedangkan M adalah jarak perpindahan antara yang di sini kan turun nih, L-nya turun, di sini kan naik, ya naik 1. Jadi nilai tangen theta itu seberapa besar T per L. T jaraknya yang di sini, T yang di sini, T yang naik ini, L ini, sedangkan L yang ini adalah nilai L ini. Sehingga bila T sama dengan 1, maka tangen 1 per 100 L. Ini diperoleh karena tangen theta sama dengan tangen theta itu sama dengan 1 per 100 kali L. Dengan L adalah panjang kapalnya. Sehingga MCTC-nya diperoleh untuk kenaikan trim 1 cm itu sama dengan W dikali GML dikali 1 per 100 L, di mana W adalah berat kapal, GML adalah jarak dari titik berat ke metacentric longitudinal, dan L adalah panjang kapal. Konsep ini sangat penting ya. Konsep ini sangat penting ketika kita ingin mengetahui seberapa banyak beban yang harus dipindahkan atau seberapa besar beban itu harus ditambah atau dikurangi untuk mengubah trim kapal dalam target nilai tertentu. Sehingga kita dengan memahami MCTC ini, operator kapal atau ABK ataupun awak kapal bagian penanganan muatan itu dapat mengetahui dan menghitung distribusi muatan atau pengisian balas untuk mencapai trim tertentu yang optimal yang diperlukan untuk efisiensi pelayaran dan keselamatan. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Sekarang kita masuk ke modul. Nah, di sini sudah saya siapkan modul terkait MTC, tapi dalam kasus ini adalah pengaruh trim. Dalam modul ini dijelaskan beberapa hal, yaitu terkait penyebab terjadinya trim, baik itu karena perpindahan beban, muatan maupun kondisi fisik dia sendiri, ada jenis-jenisnya.
penyebabnya seperti apa, kemudian diikuti dengan perhitungan trim, terus ini mulai dari box yang sederhana untuk memahami bentuk model bantu kita ya, memahami dasar dari teorinya secara visual, ya beberapa gambar juga pendukung terkait, ada MTC juga, MTC tadi kan kita ada MCPC tadi ya, kalau ini cuma MTC saja namanya sebetulnya, Momentum Simple 1 cm, yaitu seberapa besar momen yang diperlukan untuk mengubah trim. Di sini ada visualnya, ada beberapa rumus juga bisa dipahami. Kemudian ini menentukan perubahan draft akibat trim, ya perubahan draft akibat trim. Kemudian ada beberapa contoh soalnya coba dipahami. Nah itu dia. Terus eh, saya minta Anda setelah membuat ini membuat PPT seperti yang saya lakukan tadi untuk dipresentasikan di pertemuan akan datang. Jadi saya ingin melihat apa yang saya tinggalkan, saya jelaskan ini dan modul yang saya berikan itu mampu meningkatkan pemahaman Anda terkait trim pada kapal. Jadi nanti di akhir akan ada feedback untuk mengetahui seberapa besar Anda memahami konsep-konsep yang telah saya jelaskan, baik itu melalui penjelasan saya maupun dari PPT, maupun dari modul yang saya berikan, sehingga pertemuan akan datang akan saya coba berikan feedback untuk mengetahui dan juga akan kita evaluasi hal-hal yang mungkin perlu ada tambahan lanjutan terkait materi yang disampaikan. Mungkin demikian. Jika ada yang masih ragu, silakan tandai. Bisa juga Anda tanya di grup, sorry bukan di grup ya, di kolom komentar bawah ini di dalam link ini sehingga ada interaksi. Dan nanti kalau bisa saya balas di sana, saya akan balas. Jika tidak, maka di pertemuan akan kita akan diskusikan sama-sama. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesilapan. Terima kasih atas atensinya dan selamat mengejarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.